Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo. Gimana nih kabar teman-teman? Pasti teman-teman pada sehat nih kan, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat nih. Saya Novita. Di sini saya selaku MC yang akan mendampingi teman-teman semua dari awal acara hingga akhir acara. Jadi teman-teman jangan bosan ya bakal dengerin suara saya terus. Jangan bosan ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah mensupport acara ini seperti G Media dan Utamil. Terima kasih telah mensupport acara ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bergabung dalam acara pelatihan ini dengan tema Bring Your Imagination Comes Through with Augmented Reality. Tepuk tangan. Yeay. Nah, agar tidak ketinggalan dalam pelaksanaan apa sih yang diadakan oleh UKM Internet Club itu, teman-teman bisa ikuti akun media sosial kita seperti di Instagram di @internetclub_id, di Facebook di www.internetclub.org.id, dan di Twitter di @internetclub_id. Teman-teman jangan lupa follow ya, bakal banyak banget agenda dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM Internet Club. Nah, buat teman-teman dalam acara pelatihan ini nih, bisa banget nih bikin Insta Story di Instagramnya masing-masing, dan jangan lupa tag di Instagramnya Internet Club dan Universitas Tigubang ya, jangan lupa. Oke, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu akan ada beberapa sambutan yang akan disampaikan. Yang pertama, sambutan dari Presiden Internet Club. Untuk itu, kepada Pres Robi Birham, waktu saya persilakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Selamat, Pres. uh, ya saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta pelatihan augmented reality pada hari ini. Uh, mungkin kan di sini karena yang sebelumnya kita hanya mengadakan acara hanya secara offline, karena berhubung pandemi, akhirnya kita coba untuk membuat jaringan lebih luas lagi. Ada yang belum tahu apa itu Internet Club. Jadi Internet Club itu adalah salah satu kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Tigubang Semarang yang bergerak di bidang teknologi. Jadi seperti yang disampaikan tadi MC tadi, teman-teman kalau mau mencari ilmu, mau nanti ada pelatihan seminar bisa menghubungi kami. Terus di tahun 2020 ini kita kan sebelumnya juga sudah ada acara, dan kita selalu mencoba adaptif dari keadaan-keadaan kondisi, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, maka dari itu saya ucapkan kepada semuanya terima kasih, panitia, peserta, dan semuanya. Mungkin saya sedikit mengutip dari kalimat Pak Menteri, Mas Menteri Pendidikan kita. Salah satu di wawancaranya itu Pak Menteri bilang dalam keadaan sekarang itu kita punya dua pilihan untuk belajar. Yang pertama, belajar tapi kurang efektif, tidak belajar sama sekali, Mas. Mungkin itu memberikan kesan ke kita bahwa kita tidak boleh kalah dengan keadaan dan selalu memberikan yang terbaik yang kita lakukan. Mungkin saya ucapkan selamat mengikuti acara kami, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Semoga keadaan segera membaik dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih buat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pres Robi. Terima kasih buat Pres Robi yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan kita semua sambutan. Nah, tadi gitu teman-teman, kita tuh harus
ada dua pilihan tadi kan, ya belajar dan tidak belajar. Nah, itu terserah teman-teman, tapi enaknya juga belajar kan. Dan UKM Internet Club itu adalah UKM, unit kegiatan mahasiswa yang berdasarkan teknologi teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh ketinggalan ya tentang UKM Internet Club ini. Selanjutnya akan ada sambutan dari ketua acara, yaitu untuk Kak Budi Satria. Waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih buat MC. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga kabar teman-teman selalu baik tanpa kurang satu apapun. Amin. Nah, pertama perkenalkan, nama saya Budi Satria. Di susunan kepanitiaan ini saya menjabat sebagai Ketua Acara Pelatihan Augmented Reality 2020. Nah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung dan di acara ini. Nah, semoga terlepas dari acara ini nanti, teman-teman bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri teman-teman masing-masing, ataupun nanti di dunia kerja. Nah, karena memang itulah tujuan kami mengadakan acara pelatihan ini. Nah, selamat mengikuti pelatihan Augmented 2020. Semoga bisa terlaksana dengan baik tanpa ada halangan apapun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata, baik dalam kata maupun perilaku. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kak Budi. Terima kasih kepada Kak Budi selaku ketua acara dari pelatihan ini. Nah, benar tuh teman-teman, semoga pelatihan ini memberikan manfaat kepada teman-teman semua, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam lingkungan sekolah maupun dimanapun. Jadi bisa bermanfaat nih teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saya mau memberitahu nih. Jadi, di UKM Internet Club itu ada suatu kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dari jenjang SD sampai jenjang SMA nih teman-teman. Nah, pelatihan seperti apa sih? Pasti teman-teman juga penasaran kan pelatihannya seperti apa? Maksudnya dari jenjang SD dan dari jenjang SMA itu seperti apa gitu kan? Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Lindri selaku koordinator dari Iconpass. Untuk itu kepada Kak Lindri, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindru Kumarani. Saya perwakilan dari Internet IT on Class. Sebelumnya, saya mau tanya nih sama teman-teman, sudah ada yang pernah ikut pelatihan atau acara dari Icon Class belum? Ya teman-teman dijawab nih, ada nggak nih? Kalau belum, saya akan jelasin nih. Sebelumnya udah pada tahu belum IC on Class itu apa? Belum nih Kak, kebanyakan belum nih. Oke, berarti belum ya. Nah, berarti apa sih IC on Class itu? IC on Class itu adalah salah satu kegiatan dari UKM Internet Club yang berada di Universitas Di Kubang Unisba Semarang yang bergerak dalam bidang IT. Nah, apa sih tujuan dari IC on Class? Tujuan dari IC on Class sendiri yaitu meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan maupun sosialisasi serta memberikan pengetahuan teknologi yang sedang berkembang ke masyarakat secara menyeluruh. Apa saja sih kegiatan dari IC on Class? IC on Class sendiri memiliki kegiatan pelatihan dan sosialisasi gratis kepada masyarakat Pak dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih Kak dari
kegiatan internet lainnya, yaitu SMK juga bermitra dengan salah satu sekolah luar biasa yang ada di Semarang, yaitu YPAC. Berbagi dengan teman-teman kita yang kebutuhan khusus. Nah, sekian IG on class. Teman-teman bisa join dengan follow IG on class, yaitu @id. Nah, buat teman-teman yang menginginkan kita buat mengajari atau belajar mengenai hal baru, melalui kontak yang ada di bio Instagram. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kak Lindri. Terima kasih kepada Kak Lindri yang telah menyempatkan waktunya untuk bersosialisasi mengenai Icon Class, sehingga kita dapat mengetahui Icon Class itu. Nah, jadi teman-teman udah paham kan? Jadi tujuan dari Icon Class itu adalah meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang teknologi, teman-teman. Nah, gimana sih seperti yang dijelaskan seperti Kak Lindri tadi nih, teman-teman. Dan ada juga kan akun Instagramnya di @iconclass_id. Jangan lupa di-follow ya, agar teman-teman tidak ketinggalan agenda dari Icon Class sendiri. Pokoknya seru deh, follow dulu pokoknya. Jangan lupa langsung buka Instagramnya, jangan lupa di-follow. Oke? Selain Icon Class, ada juga produk yang namanya Cybermedia. Nah, apa sih Cybermedia itu? Pasti teman-teman tambah bingung kan, kok Cybermedia sih? Apa sih itu Cybermedia? Nah, untuk yang disampaikan oleh Kak Akbar, selaku koordinator dari Cybermedia. Kak Akbar, waktu saya persilahkan. Gak ada Kak Akbarnya ya, karena sinyalnya juga terhalang juga nih. Kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yang pasti bikin teman-teman tuh tambah semangat dan penasaran nih, siapa sih instrukturnya? Siapa sih yang akan ngisi acara ini? Nah, teman-teman, harus diperhatikan dengan baik-baik ya. Sebelum saya memanggilkan instrukturnya, saya akan menjelaskan sedikit nih tentang AR itu apa. Nah, jadi AR adalah teknologi yang menggabungkan berdamaya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam kehidupan yang nyata nih teman-teman, ke dalam lingkungan yang nyata. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja panggilkan instrukturnya, yaitu Kak Wira. Untuk Kak Wira, waktu saya persilahkan. Halo. Halo. Oh, halo Kak Wira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah di-split belum layarnya? Yang Karisma tutorial. Mau di-split. Bentar ya. Iya. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Udah masuk. Oke. Siapan dulu nih. Oke, Langsung teman-teman. saja perkenalan. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Di sini kita akan belajar mengenai augmented reality dengan menggunakan Unity dan Foria. Oke, pasti belum kenal ya siapa saya. Nama saya Wira Dwi Susanto. Saya lahir di Pati tanggal 16 Mei 1998. Saya tinggalnya itu di Pati, Jawa Tengah. Pasti ada ya di sini yang tinggal di Pati. Dan ini kontak saya. Ini WhatsApp 0878 2386 7941. Oke, untuk menghemat waktu, langsung saja ke augmented reality. Augmented reality itu atau sering disebut dengan AR adalah sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata.
Cara kerja dari AR itu dengan memanfaatkan deteksi citra dengan marker, sehingga terdapat kamera yang mengenai objek marker tersebut, maka objek 2D atau 3D tersebut akan dirender dan ditampilkan ke dunia nyata. AR di sini kita membutuhkan sebuah engine, namanya itu Unity. Nah, adapun pengertian Unity adalah salah satu dimensi terbaik yang dikembangkan oleh Unity Technologies. Nah, ini sifatnya cross platform. Teman-teman ini dapat membuat sebuah game atau bisa juga AR ini ke berbagai platform terkenal seperti Windows, Linux, macOS, Android, iOS, PS3, PS4, Xbox One, dan lain-lain. Nah, untuk membuat AR ini kita membutuhkan dengan bantuan Vuforia. Nah, apa itu Vuforia? Vuforia ini adalah sebuah augmented reality software development kit. Saya share dulu ya. Nah, ini jadi Vuforia adalah sebuah SDK alias Augmented Reality Software Development Kit untuk perangkat mobil yang memungkinkan pembuatan AR. SDK Vuforia ini kan dengan Unity, dengan Vuforia AR Extension. Nah, setelah kita paham dengan apa itu AR, Unity, dan Vuforia. Nah, untuk membuatnya kita perlu apa? Yang disiapkan itu pertama itu ada software Unity Engine, sudah jelas ya. Di pelatihan ini saya menggunakan Unity Engine versi 2017.4.35 F1. Nah, ini disarankan, kalau tidak sesuai ini nanti mungkin caranya agak berbeda. Jadi mohon untuk ini, versinya sama. Ini bisa di-download di sini. Di modul ada linknya. Pasti teman-teman sudah install ya. Oke, kalau sudah install, ini ada juga ini Unity yang diinstal itu di dalamnya Android Build Support dan Vuforia Augmented Reality Support. Ini installnya itu online, kebutuhan koneksi internet. Ini dapat teman-teman daftar secara gratis di website resminya. Ini linknya, kita copy, coba kita buka di Oke, teman bisa sambil mengikuti ya. Intinya, kalau teman-teman sudah punya ini software Unity dan ini, nah itu kita perlu akun Vuforia. Nah ini yang perlu dimasukkan, nama belakang, perusahaan apa, ini bisa diisi asal, kemudian asal apa ini, negara, email address, username, password, dan konfirmasi password. Kemudian ini jatah agree, dan create account. Saya nggak perlu mendaftar ini di sini karena saya sudah punya akunnya. Terus biar objek 3D-nya itu muncul saat kita menjalankan AR, itu perlu namanya ini sampel asset model 3D. Nah ini bisa menggunakan objek 3D sendiri atau dari saya.
nanti saya akan ini kita lakuin per step-step. Sidika versi 1,80 ini diinstal GNGRE Gradle dan SDK ini Gradle. Fungsinya untuk nge-build APK-nya. Ini sudah sampai mana? Coba ditinggalkan di kolom chat ya. Sampai mana tuh, Pak? Bagi yang ketinggalan atau ada yang kurang paham, ini Kak, tinggalkan pesan. Will Gradle. Harusnya itu bisa tadi. Pertama, ini bikin akun Korea. Ini kita skip aja, langsung login. Saya login pakai akun saya. Ini jangan dilihat ya teman-teman. Jangan dilihat dulu. Kalau sudah coba login. Maaf, ini suaranya agak putus atau kurang jelas. Karena jaringan di sini agak jelek. Nah, kalau udah login kayak gini, ya ini tampilan awalnya. Hal yang perlu dilakukan itu adalah mendapatkan developer key. Jadi di sini, develop license manager, get developer key. Ini klik developer key. Klik. Kita tunggu. Nah, di sini ada ini kolom. Kita disuruh mengisi nama lisensinya apa. Kalau di sini saya beri contoh misalkan apa ya, latih AR1 misalkan. Centang dari checking di box ini, centang, kemudian confirm. Nah, ini lisensinya sudah berhasil dibuat, namanya latih AR1. Ini coba diklik. Nah, akan muncul lisensi key-nya. Ini bisa disalin. Kemudian kita soalnya ini lisensi key-nya akan kita butuhkan saat proses integrasi Vuforia di dalam Unity Engine. Terus membuat target manager. Modulnya sudah saya share di situ.
Nah, di target manager sini kita harus membuat database, fungsinya ini buat menampung image targetnya, sehingga bisa baca di Unity. Ya, so klik add database, akan muncul pop-up seperti ini. Ya, karena kita akan menggunakan AR di device. Database name-nya itu bisa diisi dengan nama ini, lisensinya. Bisa disamakan aja. Tadi itu nanti AR1. Read. Nah, ini sudah berhasil. Coba diklik lagi. Oke. Kemudian kita perlu membuat ini target. Target ini berupa gambar, teman-teman. Ntar di sini ada kita tunggu selesai dulu aja. Ya, mungkin teman-teman sambil menginstal yang belum di modul, kalau ada yang ketinggalan. Oh iya, Java Home bisa dibikin di sini. Advanced environment tadi. Kemudian di ini user variables, bahkan new, ketik saja ini Java Home, kemudian masukkan value-nya itu isi dengan lokasi JDK. Kalau di sini saya nyimpennya di sini. C program file Java. Ini JDK. Tinggal arahkan ke sini aja. Kemudian oke. Nanti akan keluar ini. Oke. Oke, kalau sudah, ini lanjut ya, bikin masternya. Saya ulangi. Ini klik target manager. Sudah membuat database. Namanya itu latih AR1. Kita klik
Nah, kita tambahkan target. Karena kita gambar markernya pakai gambar, jadi kita pilih yang single image, klik terus, kemudian cari gambar markernya. Saya misalnya di sini pengen memakai logo internet club sebagai gambar markernya. Apa ya? Teman-teman pilih bebas sih gambarnya itu apa. Open, width-nya, lisensi key-nya itu buat itu apa nanti ada proses integrasi di Unity Engine dan Vuforia-nya. Nah itu Vuforia-nya itu perlu lisensi key-nya. Nanti ada di sesi berikutnya itu Kak. Markernya width-nya itu 1. Nah, 1 ini 1 meter. Name-nya itu bisa disamakan dengan ya nanti HR1. Kalau udah add proses upload. Nanti gambar markernya akan muncul. Masih loading. Processing. Kita tunggu saja sampai selesai. Coba kita refresh. Sudah aktif ya. Nah, kalau sudah, langsung saja ini download. Ini centang. Kemudian download. Dan kita coba saja untuk ini. Ketik Gradle Free, maka akan sukses. Oh ya, ternyata proses download database-nya sudah selesai. Ini saya taruh di misalnya di sini. Nah, kalau sudah ini berarti sesi pembuatan markup dan database di Vuforia ini sudah selesai. Dilanjutkan berikutnya itu adalah implementasinya. Artinya Vuforia ini akan kita integrasikan di Unity Engine. Apa diperlukan lisensi key. Ini lisensi key. Ya. Ini penting banget ya. Sampai kelewatan. Gimana nih? Lanjut. Oke lah. Santai dulu. Coba kalau ada error di grup peserta. Nanti biar dibaca panitia. Sama saya juga.
ini bisa di paste di notepad dulu. Nanti ada sesi di mana kita akan menggunakan ini. Ini sesi nya. Jadi kesimpulannya, get development key, kemudian dapat di sesi manajernya, nanti latih HR1 namanya, kemudian di dalamnya ada di sesi key-nya ini. Kalau teman-teman harus kopas di sini ya nggak apa-apa, di notepad. Cuma kan biar enak, nanti nggak buka-buka ini. Kemudian bikin make targetnya, di sini pilih device sama database-nya itu pilih, samakan aja dengan nama sesi key-nya, nanti HR1 tadi. Pilih ini, terus dibuat targetnya. Salah. Kalau sudah bikin targetnya, lalu juga load. Kemudian Anda akan mempunyai ini, database berupa formatnya Unity Package. Di sesi di sini. Ini sesi manajernya itu apa namanya? Klik. Nanti itu ini. Nah ini yang pajak sendiri, ini adalah lisensinya. Ada teman-teman. Ini sambil nungguin.
Oke, lanjut. Udah pada diinstal. Ini Unity. Oke. Oke, ini kalau teman-teman untuk apa ya? Sikil itu bisa di skip aja. Nah, ini tampilannya akan kayak gini. Ke sesi nomor 4 yang namanya implementasi Vuforia ke augmented reality di Unity. Membuat database marker, yang perlu dilakukan adalah integrasi Vuforia ke dalam Unity Engine. Ini Unity sudah saya buka, kemudian kita langsung klik new. Tidak mau dibukanya, kenapa Kak? Koneksi internet dulu. Biasanya itu minta registrasi dia. Tapi setelah registrasi, itu kakak bisa mode offline. Unity itu free. Ini kan saya pakai personal edition. Jadi itu ada dua, personal sama pro. Berbayar. Di versi personal aja sudah lengkap. Nah, nanti kalau sukses dibuka nanti kayak gini tampilannya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah project baru. Namanya apa ya? Ya mungkin latihan ICU misalkan. Di F United Projects. Jadi ini nggak perlu saya rubah. Ini teman-teman bebas ya mau menaruh di mana. Yang penting itu di dalam folder. Kita di F. Nah di sini yang penting itu di dalam folder. Karena kita membuat AR, kemudian create project buat folder baru. Tinggal ditunggu saja proses pembuatan proyek baru selesai. Ini akan terbuka seperti ini. Jika ada error seperti ini, abaikan saja. Bisa di-quit. Solve. Yang masih tampilan Unity, jangan khawatir. Nah, kita akan sambil mengenali lah tampilan Unity itu kayak gimana. Jadi di Unity itu ada menu-menu nih. Ada ini tab project. Tab project ini fungsinya buat melihat folder-folder. Nah di sini tuh ada aset. Di tab project ada aset. Apa itu folder aset?
Jadi fungsinya folder assets itu kita bisa menempatkan model 3D kita nantinya di dalam sini. Selain itu bisa untuk menampung seperti file script, animasi audio, kemudian library, itu ada di sini semua nanti menempatkannya. Kemudian ada konsol. Nah, fungsi konsol ini untuk menampilkan proses debug. Kita nyekrip AR-nya, tiba-tiba ada error di script, maka errornya itu akan ditampilkan di sini. Nah, gitu. Kemudian di sini ada di atasnya lagi ini ada hierarki. Hierarki ini ibaratkan kayak apa ya? Jadi dia itu tatanan itu loh, objek-objeknya. Di sini kan secara default ada 2 objek sih. Main kamera sama directional lag ini lampu. Kalau dimatiin ini saat in game itu agak gelap. Kalau dicetak itu akan ini cerah. Main kamera ini buat render. Kalau ini di disable maka ya ini problem. Di sampingnya itu ada asset store. Asset store ini fungsinya untuk mencari aset-aset. Jadi ada aset 3D, 2D, add-on, audio, essential, templates, tools, dan lain-lain itu ada di sini. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Contohnya ini saya pengen cari yang apa ya? Yang gratis misalkan. Atur ke 0 atau cetak free assets. Aset-aset yang gratis. Nah, ini ada aset mobil. Terus di sini tuh ada ini, masing-masing aset yang dibagikan di Unity Asset Store itu punya support Unity version yang berbeda. Nah, sebelum teman-teman coba ya, misalkan mendownload dan mengimpor Unity Asset Store, itu pastikan versinya apa ya? Versi Unity teman-teman sudah di atasnya ini agar support. Ya mungkin cukup itu saja. Sebelumnya saya ingin membagikan aset 3D-nya. Ingin pakai mobil 3D-nya. Akan saya upload dulu. Ini saya stop dulu. Jadi saya itu sudah menyediakan 3D sama set teksturnya. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan aset 3D sendiri, ya silahkan. Bentar saya nyalain lagi. Oke. Buatan project
pada United sudah selesai nih. Sebelumnya ubah dulu ke ini kan masih versi development PC, file, build setting. Di sini ada beberapa platform PC, Android, iOS, dan lain-lain. Nah, itu kita pilih Android karena kita ingin menggunakan AR di device Android kita masing-masing. Android ya. Kemudian switch platform. Nah, ini sudah terswitch ke Android mode. Kemudian kita bikin ya sebuah objek AR kamera. Ini fungsinya buat mendeteksi objek marker. Caranya itu klik kanan pada layar kosong di bagian hierarki Vuforia AR kamera. Arahkan pada klik di layar kosong, klik kanan Vuforia AR kamera. Ketika ditanya ini, Vuforia membutuhkan beberapa aset untuk diimport. Apakah Anda ingin melakukannya? Langsung saja import. Ini import, silakan ditunggu. Ya lumayan ini prosesnya. Jika sukses, kemudian objek AR kameranya itu muncul. Nah, ini fungsinya buat mendeteksi si markernya nanti. Kemudian buat image target, akan database marker. Caranya itu sama, klik kanan pada bagian kosong sini, klik kanan, Vuforia. Nah, ini muncul markernya. Ini masih default. Nah, caranya untuk mendekat ke sini. Ini bisa teman-teman klik kanan, dan klik kanan pada mouse. Kemudian teman-teman sambil tekan W untuk maju. Sampai benar-benar ini kelihatan. Ini bawaan dari Vuforia. Berdasarkan di modul ada ini. Kemudian nyalakan fitur Vuforia pada Unity Engine. Caranya masuk ke menu Player Setting, Edit, Project Setting, Players. Kemudian di XR Setting, di sini ada Vuforia Augmented Reality. Silakan dinyalakan dengan cara kalau seperti ini sudah aktif. Nah, di sini memuat database marker.
Nah, kalau di dalam sesi ketiga tadi, ada bagian pembuatan markup dan database di Vuforia, kan menghasilkan ini, X-nya. Itu akan kita caranya aset, import pkx, custom pkx. Tadi nama pkx-nya itu latih AR1 open. Seperti ini. Sekarang waktunya untuk mengaktifkan database marker AR yang telah diimpor dari pkx tadi, kamera. Caranya klik objek AR kamera pada hierarki dan klik Open Vuforia Configuration pada inspektor. Kamera, klik, nah, langsung Open Vuforia Configuration. Nah, bagi yang tadi tanya, lisensi key-nya itu buat apa sih? Ya ini, di sini. Nah, dimasukkan di sini. Tadi sudah saya copy di Notepad. Langsung teman-teman masukkan di sini. Copy paste. Ini muncul. Nah, kayak gini. Kemudian kita scroll perlahan-lahan ke bawah. Sampai teman-teman melihat pada bagian database. Ada bagian load latih AR1 database. Kemudian kita klik di sini. Lalu jangan lupa diactivate. Database markernya itu sudah menyala. Nah, kemudian pada image target, klik image target. Di sisi kanan ini, di database, ini saja latih AR1. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini namanya marker. Nah, teman-teman apakah sudah mendownload model 3D beserta teksturnya? Kalau sudah, bisa langsung dimasukkan objek 3D-nya ke dalam Unity. Saya menggunakan objek mobil 3D untuk percobaan. Cara mengimpor objek 3D ke Unity ini, jadi teman-teman tinggal menyiapkan file 3D itu dengan format setelah teksturnya ke dalam folder aset project Unity Anda. Tapi sebelumnya, buatlah terlebih dahulu folder baru dengan cara klik kanan pada folder aset, create folder, dan berikan nama misalkan objek. Kita kembali ke Unity, klik asset. Di sini klik kanan, create folder. Klik kanan, create folder. Cek. Kosong. Nah, setelah itu kita masukkan, kita copy maksudnya file 3D yang dalam bentuk FBX beserta teksturnya. Kemudian kita paste.
dalam aset objek paste di sini. Kalau sudah ke paste di sini, kembali ke Unity. Ini lumayan agak lama untuk nah, pas import nih. Nah, ini mobilnya. Reviewnya kanan sini, kanan berapa? Nah, untuk menambahkan ini ke scene, kita tahan, kemudian kita tarik, maksudnya drag and drop ke sini. Kita lepas di sini. Nah, ini kan ada di bawah marker ya. Nah, itu perlu kita tempatkan di atasnya, tepat di tengah-tengahnya. Nah, untuk mengatur posisinya, itu kita perlu menggunakan ini, beberapa tools di sini. Nah, di sini ada beberapa tools. Yang pertama itu Hand Tools, Move Tools, Rotate Tool, Scale Tool, atau apalah ini. Nah, fungsi untuk Hand Tools, nah ketika ini dinyalakan, kan ini posisi scenes-nya. Maksudnya untuk menggerakkan itu loh, viewport-nya. Kalau di Move Tool, ini buat ini. OBJ dulu pernah nyoba bisa. Coba aja sendiri. Atau dalam bentuk Blender langsung bisa, .blend. Itu bisa kebaca di Unity. Karena Unity itu sudah support Blender. Nah, kita tempatkan di sini nih, sumbu-sumbunya. Karena ini kebesaran, scale tool, lalu sampingnya ini rotate tool, buat rotasi. Kita nggak butuh rotasi di sini, pakainya ke scale tool. Lalu di samping track tool itu buat sama seperti scale tool, tapi ini buat ketika kita mendesain UI. Karena ini bukan UI, jadi kita pakai ini, scale tools biasa. Kita kecilkan, kira-kira segini. Kita paskan lagi, tarik ke atas, hingga ini menempati bagian atasnya. Segini. Ini kebesaran, kita kecilin sedikit. Tepat di tengah-tengah. Coba kita dekatkan. Masih besaran. Kecilkan dikit. Ini size-nya ya sekitar 1 meter sih. Markernya. Ini udah pas. Segini dikit. Ya, seperti ini lah. Mungkin di bawah dikit. Nah, seperti itu.
Kalau STL nggak tahu saya. Belum pernah coba soalnya. Yang pernah saya coba itu FBA sama Blend. Itu biasanya. Ulangi. Ulangi apanya, Kak? Importnya apa cara ini? Move. Atau cara ini? Move atau scale-nya? Kalau buat import, nggak pernah nyoba, bisa. Bisa. Kalau OBJ saya itu jarang pakai ya, Mas. Kalau biasanya objeknya itu sudah diberi tekstur, entah itu pakai Blender atau 3ds Max, itu pasti ada teksturnya. Nah ini file SVG-nya, ini bikinnya dari Blender, diekspor jadi FBX, dan teksturnya pun ke ekspor. Nah ini kita pakai semuanya, tinggal ditempatkan di folder assets. Assets, di sini saya bikin folder lagi namanya object. Nah di sini buat ngendaliin kamera, maksudnya kamera viewport, itu bisa tangan klik kanan sambil tekan ABSD. Kalau ditekan D, dia lari ke kanan. Kalau ditekan A ke kiri, W maju, S mundur, W ke depan, S mundur, A ke kiri, D ke kanan. Nah untuk bergerak cepat itu bisa sambil ditekan shift. Misalkan saya pengen maju ke sana ya, itu bisa ditekan klik kanan tangan, klik W, masnya tekan W sama ditahan shift. Nah kayak gini. Perspektif. Jadi bisa melihat dari segala arah, itu lebih enak bagi saya. Untuk importnya sih mudah, tadi kan tinggal dipindahkan ke objek, itu pasti akan menghasilkan ini, kemudian kita tarik ke sini. Cukup mudah kan? Oke, saya tunggu. Santai sebentar. Udah bisa miring, itu ini view-nya. Ini perspektif. Bukan top. Kalau top berarti dia di atasnya. Oke, lanjut. Terakhir itu scripting.
Jadi tujuan scripting di sini adalah kita memprogram objek 3D-nya menjadi objek AR sehingga dapat bergerak. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan Unity adalah C# atau sering disingkat dengan Debugger. Nah, sesi ini saya akan membuat objek 3D-nya tadi berputar secara jarum jam. Dan langkah-langkahnya seperti berikut ini. Pertama, yang harus dilakukan adalah membuat sub dalam objek aset proses Unity yang ada. Aset. Kemudian klik kanan, create si subscript. Beri nama misalkan rotasi. Create si subscript. Nah, akan muncul seperti ini. Yang perlu dilakukan berikutnya adalah membukanya itu bisa pakai monodevelop, tag editor monodevelop. Kalau Unity itu biasanya sudah terinclude ini, monodevelop. Di double klik langsung ini, kalau dibuka, ini adalah script defaultnya. Dihapus saja. Kemudian kita replace, pasnya kita paste dengan script yang sudah saya kasih di sini. Kita copy paste. Save. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk C# itu ada beberapa bagian teman-teman. Yang pertama itu ada, ini fungsinya sebagai apa ya? Untuk mengimpor kelas library utama yang akan kita gunakan. Di sini ada using system, system collection, collection generic, sama kemudian ada kelas ini, kelas rotasi. Kelas rotasi ini kita ambil dari nama filenya S, maka kita pakai ini, rotasi. Beri variabel namanya public float rotasinya. Derajat rotasi dalam tipe data float. Float itu artinya ada angka plus koma. Bisa pakai koma. Terus di bawahnya ada public float speed rotation. Ini buat inisialisasi variabel kecepatan rotasi float. Di bawahnya lagi ada void start. Start ini fungsi ya, void ini fungsi. Fungsi dari void start adalah untuk eksekusi kode pada saat script running di awal ketika dibuka. Tapi di sini kosong teman-teman. Jadi kita tidak membutuhkannya. Jadi teman-teman bisa hapus ini atau kita biarkan saja nggak apa-apa. Kemudian ada void update ya untuk mengeksekusi setiap baris kode di bawah ini. Ini akan dieksekusi dalam per frame satu persatu secara utuh. Maksudnya gimana, Pak? Oh iya. Wah, sih. Aman. Oke. Gambar apa, Kak?
Nah, ini di fungsi update. Di fungsi update itu ada 2 baris script. Rotasinya plus time delta time. Ini fungsinya buat menambah 1 derajat rotasi per frame update per detik. Kemudian di bawahnya transform. Ini akan kita atur posisinya itu mengikuti besarnya derajat rotasi dan berputar searah jarum jam sesuai speed rotation. Ya, kalau belum tahu apa itu transform, transform itu menurut saya itu adalah ini mengatur posisi XYZ atau rotasi XYZ dan scale-nya itu bisa melalui transform. Ya, kita main posisi transformnya itu lewat script ini menggunakan vector grid. Jadi pakai ini posanya sumbu X dan Z. Nah, seperti itu. Ini pastikan sudah disimpan. Kembali ke United. Biasanya tuh di sini ada compile script. Compile-nya. Kemudian tinggal drag and drop scriptnya ini ke ini sih. ALTZ. Maksudnya ke objek mobil Anda. Rotasinya bisa diisi dengan 90 derajat maksudnya. Kemudian speed rotasinya isi saja dengan 50. Kalau sudah, kita coba akan build ini. Jadi ini di sini sudah selesai aslinya. Tapi kita tinggal build di sini. Pertama-tama kita simpan dulu. Pertama, Anda harus menyimpan project Anda. Masuk ke edit. Ada di player. Company name masih default company. Ini bisa diganti. Misalnya internet cloud bisa dibiarkan. Scroll ke bawah. Cari author setting. Ini author setting. Case name ini masih com.company.production name. Itu bisa diganti. Ganti saja misalkan com internet cloud. Production name-nya tadi misalkan isi dengan ini. Satu. Pokoknya yang lain biarkan standar. Oh iya, yang satunya resolution dan presentation. Orientation. Nah, pada orientation ini masih auto rotation. Kita ubah saja ke landscape left. Artinya ketika APK-nya dibuka, terkunci ke landscape left.
Caranya klik file, save shift as. Ini pastikan sudah ada di dalam aset, folder aset. Kemudian kita simpan di sini, beri nama scene 1, save. Nah, ini muncul. Ini yang terakhir, save project, file, save project. Nah, tinggal kita build. Caranya klik file, build setting. Di scene in build, ini kita masukkan scene yang akan kita include-kan dalam proses build. Tarik, kita lepaskan di sini. Kemudian kita build. Tapi sebelumnya, memberitahu teman-teman, pastikan teman-teman sudah mengatur menu preference. Ada di edit, preference, external tools. Nah, dapat teman-teman lihat di sini SDK. Nah, ini pastikan teman-teman sudah isi. Arahkan di folder SDK-nya. Kemudian JDK-nya dan NDK. NDK ini nggak wajib. Kalau NDK nggak apa-apa. Jadi bisa dikosongkan. Tapi di sini saya sebelumnya dulu itu pernah install. Jadi saya masukkan aja. Sudah oke semua. Tinggal tadi file build setting langsung build. Kita build di sembarang tempat. Misalnya di folder pelatihan AR, saya beri nama pelatihan AR IC New. Pelatihan AR IC New, format APK, save. Ini akan mendeteksi versi SDK-nya, kemudian upload resource-nya, dan file-file yang lain. Nah, ini sukses. File APK-nya pelatihan AR ICU dalam bentuk APK. Nah, itu silakan kalau sudah ke build itu diinstal, kemudian dibuka APK-nya di smartphone. Ketika teman-teman diminta permission agar APK, jadi ketika diminta permission agar APK dapat membaca kamera, itu diizinkan saja semuanya. Nanti hasilnya akan ketika kita mengarahkan ke objek manunya, akan muncul. Ini mau saya coba di device saya terlebih dahulu ya. Ini saya coba. Oke, ini bisa. Saya HP saya. Ketika diarahkan ke objek marker, itu akan muncul objek 3D-nya. Karena saya nggak pakai apa itu, maksudnya markernya nggak saya print, jadi saya langsung coba melalui gambar marker di PC saya. Munculnya seperti ini, bisa kita lihat dari segala arah. Coba dari atas.
ke kanan, kiri, ataupun ke bawah. Dia akan berputar searah jarum jam. Itulah adalah augmented reality menggunakan Vuforia dan Unity Engine. Cukup mudah. Dengan mempelajari dunia, teman-teman bisa paham mengenai basic AR menggunakan Vuforia dan Unity. Dan ternyata itu masih berfungsi, teman-teman. Oke, jadi sesinya ini sudah selesai. Nah, teman-teman, nggak kerasa nih kita tuh udah di penghujung acara loh, teman-teman. Ini juga udah mau malam kan. Nah, terima kasih untuk teman-teman juga. Kami masih sore, enggak dong. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan bergabung dalam acara pelatihan AR ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu di lain acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.